Mendagri melakukan launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention yang berlangsung secara virtual. Kapolda Papua Barat menegaskan tidak ada kuota tambahan chassis Polwan Bintara Noken afirmasi Otsus tahun 2021. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama, pemirsa dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi. Mendagri melakukan launching sinergitas pengolahan bersama Monitoring Center for Prevention yang berlangsung secara virtual. Pemberantasan korupsi, Bapak Kepala BPKP, para Inspektur Jenderal Sinergi bersama mencegah korupsi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan kerjasama untuk mencegah tindak pidana korupsi yang tergabung dalam Monitoring Center for Prevention. Acara launching tersebut dilaksanakan secara virtual. Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari berbagai elemen, Inspektur Jenderal Kementerian, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala Badan Keuangan di seluruh Indonesia. Ketua KPK Firly Bahuri dalam sambutannya mengatakan, KPK terus berupaya untuk melakukan segala upaya untuk pemberantasan korupsi. Dengan 3 strategi pemberantasan korupsi, pendekatan strategi dengan pendidikan masyarakat, penerapan strategi pencegahan dengan upaya perbaikan sistem yang baik, dan melakukan penindakan secara proporsional dan akuntabel. Korupsi, tentulah KPK berupaya untuk melakukan segala upaya pemberantasan korupsi dengan setidaknya 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, KPK melakukan pendekatan strategi dengan pendidikan masyarakat. Kami sungguh berharap dengan pendidikan masyarakat akan mengubah sikap perilaku serta budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi. Menimbulkan kesadaran kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua adalah pendekatan strategi pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan cara penelaahan, pengkajian, penelitian, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah, utamanya dalam rangka perbaikan sistem. Karena sesungguhnya sistem yang baik tentulah tidak bisa dan tidak memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang ketiga adalah penindakan. Kita melakukan penindakan secara proporsional, akuntabel, proporsional, dan demi kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan di masa pandemi COVID-19, proses pelayanan pemerintah tetap dilaksanakan. Work from home atau work from office dengan harapan dapat merubah budaya kerja kita. Dengan komposisi belanja aparatur sipil negara perlu dikurangi dan dialihkan kepada belanja yang langsung dapat dirasakan kepada masyarakat. Memberikan pelajaran yang sangat banyak kepada kita semua. Salah satunya adalah mengenai masalah mekanisme bekerja kita. Kegiatan-kegiatan kontak fisik yang kurang, working from home atau sebagian working home maupun office, itu membuat kita melihat bahwa pemerintah tetap berjalan. Meskipun working from home tidak banyak kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan belanja aparatur yang banyak, pekerja tetap jalan pandemi ini. Nah, ini hendaknya bisa merubah juga budaya kerja kita, occupational culture kita, budaya kerja kita. Diingatkan kepada seluruh daerah, pengawasan sangat penting untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan serta mencegah tindak pidana korupsi dengan penguatan aparat internal pengawasan pemerintah atau APIP, peningkatan kualitas personil, dan menyiapkan sumber daya manusia yang tepat dan profesional. Selain launching pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention, Mendagri juga melaunching aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negeri.
Pemirsa, Kapolda Papua Barat menegaskan tidak ada kuota tambahan chassis Poluan Bintara Noken afirmasi Otsus tahun 2021. Dengan tegas disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing terkait aksi yang dilakukan 72 chassis Poluan Bintara Noken lulus tidak terpilih pada Senin 30 Agustus kemarin yang berlangsung di lampu merah Sanggeng. Kapolda mengatakan bahwa yang sudah terpilih 2.111 chassis Bintara Noken afirmasi tahun 2021 saat ini sedang mengikuti pendidikan. Jadi tidak ada lagi tambahan chassis Poluan. Walaupun ada oknum-oknum di luar sana yang menjanjikan, tetapi Polda dengan tegas tidak ada lagi tambahan polisi. Karena kegagalan itu berangkat dari kesuksesan yang tertunda. Sehingga kata Kapolda, bagi mereka yang saat ini belum lulus, bisa dapat mengikuti tes yang akan dibuka kembali tahun depan. Saya sudah menyampaikan kepada Kapolres untuk menyelidiki masalah itu. Itu tidak benar ya. Jadi tetap yang namanya sudah terpilih itu ya 2.111 kemarin itu sudah berangkat. Ya, sudah pendidikan sekarang. Jadi tidak ada lagi tambahan. Ya. Kalaupun ada orang-orang itu oknum-oknum yang menjanji-janjikan. Kami tidak ada, kita harus berangkat dari kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, itu harus siap dengan itu. Papua ini harus maju dengan style yang begitu. Ya, tidak ada. Tapi dari MRP sendiri mengaku bahwa sudah tidak ada, siapapun tidak bisa yang mengatakan bahwa seperti itu. Tetap dia itu harus siap-siap tahun depan untuk tes kembali. Disinggung terkait permintaan 500 tambahan kuota anggota polisi, itu merupakan permohonan, sehingga bisa saja itu jadi ataupun tidak sama sekali. Sehingga tidak mungkin ada penambahan kuota chassis Poluan di tahun ini, mengingat sekolah Poluan di Indonesia hanya satu sekolah. Jelas? Permintaan 500 ini seperti apa? Enggak, 500 apa? Itu permohonan. Permohonan bisa diterima, bisa tidak. Iya. Tapi nggak mungkin dong. Ini kan sudah berjalan. Poluan ini kan sekolahnya kan cuma satu. Ya, di mana? Di Ciputat. Hanya satu. Kemarin sudah Polri sudah memberikan 2.111, luar biasa Kapolda Papua Barat, dan kita menjadi percontohan buat polda-polda yang lain untuk afirmasi. Jadi jangan dikotori lagi dengan adanya aksi-aksi oknum-oknum yang akhirnya merusak semuanya. Ya, saya konsisten, saya tidak mau menjawab apapun. Ya, ini terakhir. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Kalau ini tidak lulus tahun depan persiapan. Nanti ada Polres yang membimbing. Ya. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, setelah dimusnahkan beberapa waktu lalu, barang bukti narkoba jenis sabu-sabu oleh penyidik Sat Narkoba Polres Kaimana. Kini berkas perkara tahap 2 kepemilikan narkoba dengan tersangka Buddha alias Emil 37 tahun telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kaimana tanggal 27 Agustus 2021 lalu. Kajari Kaimana Eko Wahyudi melalui Kasipidum Henry Siahaan kepada TVRI di ruang kerjanya mengatakan, setelah menerima berkas perkara tahap 2 dari Sat Narkoba Polres Kaimana, pihaknya akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kaimana untuk disidangkan. Sejak kapan diserahkan berkas tahap 2 dari polisi, Bu? Untuk perkara Emil alias Buddha yang kita dakwakan pasal 114 ayat 2 primer, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 yaitu tentang narkotika sudah kita terima dari penyidik, yaitu tahap 2 pada hari Jumat tanggal 27 Agustus. Penyidik dari Polres Kaimana yaitu Sat Narkoba setelah menyerahkan tahap 2 yaitu tersangka dan barang bukti, selanjutnya akan kita limpahkan ke pengadilan untuk kita sidangkan. Adapun barang bukti, dikatakan Henry, ada beberapa barang bukti juga diserahkan oleh penyidik Sat Narkoba ke pihaknya. Salah satunya yakni 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka dalam menjalankan aksinya. Adapun barang bukti yang diserahkan penyidik yaitu berupa 1 unit sepeda motor, narkotika jenis sabu seberat 0,3 gram yaitu sisa dari 5,1 gram barang bukti total, namun telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, dimusnahkan sebagian dan sebagian sudah dipakai untuk uji laboratorium forensik. Selanjutnya 0,3 gram itu untuk pembuktian di persidangan
pada saat nanti kita sidang sisa dari sabu tersebut. Selanjutnya ada satunya handphone merek Xiaomi, ATM Mandiri, ATM BRI, STNK sepeda motor yaitu sepeda motor Scoopy warna merah krim dengan nomor polisi DD6503 TK, dan uang sejumlah 9 lembar uang 100.000 dan 6 lembar uang 50.000. Berarti 1,5 juta Sekitar 1 juta. Henry juga menyebutkan hingga kini tersangka kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu sudah ditahan dan masih mendekam di ruang tahanan Polres Kaimana sampai tanggal 15 September 2021 mendatang. Untuk tersangka sudah diserahkan dan kita sudah melakukan penahanan sampai dengan kita tahan dan sekarang kita titipkan di lapas Polres Kaimana karena situasi pandemi tidak bisa kita serahkan ke lapas Kaimana. Kita melakukan penahanan sampai 15 September. Sampai 15 September. Iya, jadi sebelum 15 September kita harus limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bakti sosial dan vaksinasi 31 tahun pengabdian TNI Polri berlangsung di Terminal Wosi. Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Akabri Angkatan 90 TNI Polri kepada masyarakat Papua Barat dalam mendukung pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Pengabdian TNI Polri Akabri Angkatan 90 yang berlangsung Selasa 31 Agustus 2021 dimulai sekitar jam 9 pagi yang dibuka bagi masyarakat umum. Adapun vaksin yang digunakan yaitu Sinovac dan AstraZeneca dengan pemberian dosis pertama maupun vaksin dosis kedua. Pangdam 18 Kaswari Majen TNI Inyoman Santiasa yang juga merupakan Ketua Akabri Angkatan 90 di Papua Barat mengatakan, vaksinasi hari ini merupakan bentuk pengabdian TNI Polri dengan membantu masyarakat lewat vaksinasi maupun bakti sosial kepada saudara-saudara kita yang saat ini serba kekurangan di tengah situasi pandemi COVID-19. Bakti sosial ada sedikit kita berbagi rezeki di atas sembako sehingga bisa meringankan beban sosok kita yang mungkin kekurangan. Kami juga sudah present ke masyarakat, survei ke masyarakat bagaimana kehidupan masyarakat yang sangat-sangat berat dengan lapangan pekerjaan yang mungkin terbatas, mungkin ada yang di-PHK dan sebagainya. Mereka harus alih status, alih profesi. Kemarin laporan dari Nandram dan Nanding di wilayah Manokwari khususnya itu disampaikan ada beberapa masyarakat yang alih profesi. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan pun mengajak seluruh masyarakat Papua Barat, terlebih khusus masyarakat Manokwari, lewat vaksinasi Akabri Angkatan 90 untuk datang ke setiap tempat vaksinasi yang telah dibuka TNI Polri bersama pemerintah dan mengikuti instruksi maupun himbauan protokol kesehatan, sehingga diharapkan masyarakat bisa terhindar dari bahaya COVID-19. Yang kali ini dilaksanakan di Pasar Wosi, di Terminal Wosi. Mari saya ajak kita semua dalam tugas dan tanggung jawab kita tidak bosan-bosan. Tetap kita bicara terus. Kita ajak masyarakat, ajak umat untuk bisa merubah perilakunya dan bisa mematuhi semua instruksi, semua himbauan yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Hingga siang tadi, vaksinasi yang berlangsung di gedung Terminal Wosi diperkirakan mencapai 500 orang yang datang divaksin. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, setelah menggelar doa bersama pemerintah, TNI dan Polri di Gedung Sasana Karya Pemda Teluk Bintuni pekan lalu, para hamba Tuhan di Klasis GKI Teluk Bintuni kembali melaksanakan kegiatan yang sama di RSUD Teluk Bintuni. Doa bersama yang dirangkai dalam bentuk ibadah ini dipimpin oleh Pendeta Ferdinand Tulus yang diikuti pimpinan staf bahkan para medis dengan penuh hikmat. Pada kesempatan ini, seluruh hamba Tuhan yang melayani doa bersama fokus mendoakan pelayanan yang dilaksanakan oleh para medis secara khusus dalam melayani pasien COVID-19. Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni, Pendeta Stephen Awi, menyatakan pihaknya merasa peduli untuk mendoakan pemerintah, secara khusus RSUD Bintuni yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19. Kiranya dengan kehadiran kita dalam doa hari ini, kita juga ingin untuk angka COVID ini dia menurun, sehingga orang bebas untuk melakukan aktivitas di rumah, di kantor, di kebun, di laut, di mana saja. Dan doa ini kita juga mohon untuk Tuhan memutuskan mata rantai dan pandemi COVID-19. Dan saya kira bukan pikiran kita saja, pendeta, dan pasti kita semua masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Oleh sebab itu, terima kasih banyak untuk pihak Rumah Sakit Umum Kabupaten Teluk Bintuni, dan juga biarlah doa hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan menjaga melindungi para petugas yang bekerja siang dan malam untuk menangani para pasien kita yang positif COVID-19. Kita juga akan berdoa untuk mereka yang terpapar, baik yang di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Kita akan berdoa untuk mereka pada kesempatan ini. Sementara pelaksana tugas Direktur RSUD Bintuni Sulaika menyampaikan terima kasih serta apresiasi atas pelayanan para hamba Tuhan di instansinya. Dirinya berharap dengan pelayanan yang dilakukan oleh segenap hamba Tuhan di Klasis GKI Teluk Bintuni, maka pandemi COVID-19 yang menjadi musibah bangsa ini saat ini dapat berakhir. COVID ini kita ketahui bersama sudah kita rasakan 2 tahun. Dan saya setuju bahwa pendeta tadi menyampaikan bahwasannya kita sedang menghadapi perang. Itu memang kita sedang menghadapi perang sebagaimana perang dunia kedua atau perang dunia ketiga. Dan saat ini pun terjadi di seluruh Indonesia bahkan dunia, kita menghadapi COVID-19 di tahun 2021, yaitu tahap yang ketiga kita alami. Dan tahap ketiga ini merupakan tahap yang begitu berat sekali bagi kami di rumah sakit, bahkan di seluruh daerah, terutama terkhusus di Kabupaten Teluk Bintuni, karena begitu cepatnya lonjakan kasus COVID-19. Kami banyak tenaga kesehatan yang diterpa, yang terkonfirmasi positif, dan sampai saat ini juga masih ada kasus diisolasi, yaitu saya melihat update data hari ini adalah 90. Dan mudah-mudahan dengan doa yang telah kita sama-sama panjatkan pada kesempatan siang hari ini, semoga COVID-19 ini dapat terus landai sampai dengan berakhirnya COVID-19 ini di Kabupaten Bintuni bahkan di seluruh Indonesia. Pada pelayanan doa bersama ini dilaksanakan sesi doa berantai yang dibawakan oleh 2 pendeta GKI, yakni Pendeta Joyce Toisuta dan Pendeta Blandina Weyai. Dan sebagai bentuk dukungan pelayanan, sejumlah hamba Tuhan turut mengambil bagian, diantaranya Pendeta Ivon Bawole, Pendeta Cleon Tomisa, Pendeta Iser Salelatu, Guru Jemaat Sopater Mofu, dan Syamas Stefanus Balubun. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.